Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang, Mbah Putih pun sowan wuri-wuri budaya. Di lokasi ini tidak seperti biasanya ada semacam struktur batu alam, ada beberapa susunan batu besar yang semacam bengkel arca, tapi bisa juga diartikan atau diinterpretasi sebagai jejak megalitik ya, jejak megalitik. Jadi diduga ini semacam watu jaran atau batu kuda, dan di sini juga ada beberapa batu gajah, batu macan ya, dan beberapa jejak hewan. Karena memang pada masa prasejarah, termasuk pada masa kuno dan setelah masa Madya ini, masyarakat sekitar gunung ini masih melestarikan cerita, tutur, legenda, pamali, mitos yang berkembang di area masyarakat kehidupan sekitar gunung. Sehingga hewan-hewan seperti harimau, banteng, kemudian kuda, badak, babi hutan, rusa, dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai emong atau pamong atau penjaga hutan ya pada masa itu. Sehingga kemudian keseimbangan alam tergantung pada among-among ini atau emong-emong ini ya. Sehingga kemudian emong itu tidak diburu, tidak ditakuti, melainkan juga dihormati ya, sebagaimana kemudian jejak pamong atau kemudian kepala-kepala daerah atau raja-raja daerah ya. Dianggap juga hewan-hewan ini sebagai pemangku atau raja hutan. Nah, ada kepercayaan seperti itu pada masa kuno atau masa prasejarah. Selain itu juga ada beberapa jejak batuan finish, dan itu juga sangat terlihat sekali ya, seperti batu gajah. Nah, ini juga ada beberapa batu yang lainnya ya. Ini memang peradaban kuno kita tidak terlepas dari sebuah kehidupan yang berkesinambungan, karena pada masa lalu kita tidak bisa dipungkiri hutan yang masih lestari itu di kitab-kitab Majapahit itu terlihat ya, bagaimana kemudian rusa-rusa menyalak gitu ya, berkejaran dan bersenda gurau dengan badak. Begitu juga monyet-monyet gitu ya, mengejutkan kesekawanan ayam hutan. Begitu juga babi hutan gitu, kijang dan landa itu juga semuanya ketakutan dan bergurau bersama si amang. Ini merupakan gambaran bahwasanya kehidupan di hutan pada waktu itu penuh dengan hewan-hewan yang masih lestari. Nah, ini jalannya kok ada dua ini. Nah, ini coba kita lihat ya. Pada masa akhir Majapahit itu ada sebuah legenda juga yang sebuah Jokodila ya. Itu katanya mempersembahkan kepada Raja Majapahit akhir pada waktu itu hewan-hewan seluruh gunung itu berkumpul menuju ibu kota Majapahit. Nah, sehingga kemudian Jokodila ini kemudian diambil dijadikan salah satu kemudian tanda atau pejabat di kerajaan Majapahit karena kesaktiannya ini. Nah, ini lain ya, coba kemudian pohon kapuk sebesar ini. Jadi pohon kapuk sebesar ini yang sangat besar, dan ini sangat luar biasa. Ada bagian bawah yang seksi ramping, tapi bagian tengah ini tambun yang sangat besar. Bagaimana kemudian pohon sebesar ini menghasilkan jutaan oksigen ya, yang bermanfaat bagi kita semua dan menyerap karbon dioksida serta racun-racun di udara. Ini luar biasa sekali ya. Bahkan sebagian besar flora dan fauna ini merupakan obat. Flora ini merupakan obat dan fauna bagi kanker, TBC, diabetes, termasuk kemudian diduga ada semacam obat bagi HIV/AIDS ya. Mungkin teman-teman bisa pernah mendengar bahwasanya HIV/AIDS itu bisa disembuhkan dengan racikan yang terdiri dari 4 tanaman, yaitu kunyit, kelor, kemudian daun sirsat, dan daun beluntas ya. Ini bukan rahasia umum, tapi memang ini berbagi ilmu pengetahuan gitu ya, mungkin bisa dicoba ya. Nah, ini banyak hal ya, bahkan siapa sangka ya, di Amerika Serikat di restoran-restoran atau mal-mal kita mendapati batang pisang itu kemudian dipotong sedepah demi sedepah, itu kemudian dibungkus plastik dan dijual di restoran-restoran. Dan batang pisang ini juga sangat bermanfaat bagi pengobatan gitu ya, terutama diabetes, menetralisir kadar gula ya. Nah, itu. Nah, batu di sini sangat indah sekali.
Jadi batu-batu di sini cukup banyak dan cukup besar dan menjulang tinggi. Namun jenis dan karakter batunya ini mudah dibentuk dan dipahat. Jadi semacam batu setengah lunak gitu ya. Tidak sekeras batu andesit atau batu sungai. Dan ini kemungkinan daerah ini batu-batu ini entah dikumpulkan, entah in situ sejak zaman purba. Tetapi yang pasti di sini diduga bengkel Arca. Nanti kita coba buktikan. Ada semacam peninggalan yang sangat luar biasa sekali. Saja kita akan mendapati sebuah struktur batu alam ya. Kemungkinan struktur batu alam ini juga dibuat pada masa kuno, entah pada waktu itu untuk apa, menghindari erosi atau longsoran-longsoran yang diduga di atasnya ada semacam mandapa atau asrama-asrama. Saat ini memang tidak ada lagi karena memang kebanyakan pada masa lalu itu kayu melimpah, sehingga tradisi tropis yang saat ini tidak banyak tinggalan kecuali batu bata kuno dan batu serta logam itu memang sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, rotan dan bambu. Ini harus menjadi kemudian kajian bahwasanya peradaban tropis tidak terlepas dari tiga bahan ini, yaitu kayu, rotan dan bambu. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat kita. Bahkan anak-anak kecil yang baru kemudian keluar dari rahim ibu, kemudian untuk memotong tali pusar itu juga menggunakan bilah bambu, yaitu sekitar bambu apus gitu ya, itu dipotong tipis kemudian untuk memotong tali pusar bayi. Sehingga peradaban Nusantara dan peradaban tropis ini memang selalu melekat dengan tiga bahan ini, kayu, bambu dan rotan. Jadi Kang, ini sepintas kayak kepala apa ini Kang ya? Kepala hematolog gitu. Iya, kayak dinosaurus ya? Dinosaurus bisa. Atau hewan melata semacam kadal, ya. Iguana ya, iguana dan sebagainya. Juga di situ ada batu-batu besar. Dan coba kita akan yang sangat penasaran, ini ada sebuah batu yang menyerupai semacam atau masyarakat mengenal juga salah satu tinggalan harta karun kerajaan Majapahit yang terbesar, sulit diangkat, bahkan ditunggu oleh makhluk-makhluk gaib semacam tentara Majapahit tak kasat mata. Coba kita lihat ya. Kalau ini sebenarnya pohon apa sih Kang? Kok daunnya tutup? Tutup. Daun tutup. Ya, tutup ya, waru gunung. Bunga tutup waru gunung. Oh, ini waru gunung ya. Kayak pohon jati ya. Ya, tapi warnanya hijau. Nah, iya ya, enak ini, pegangannya halus dan adem. Nah ini, jadi rahayu kita akan memasuki area yang saat ini dianggap magis dan sakral oleh sebagian masyarakat dan sampai saat ini juga masih digunakan sebagai situs religi. Nah ini di bawah pohon, kalau ini pohon randu alas Kang ini ya. Ini raksasa pohon randu ini ya, pohon kapuk ya, salah satu nama sahabat karib Yawijaya pendiri Majapahit, namanya banyak kapuk. Nah ini rahayu, dan kita akan mendapati jejak-jejak persajian. Ini merupakan tradisi prasejarah sebelum Masehi yang terus berlanjut hingga masa Hindu Buddha, hingga masa Madya, hingga saat ini sebagian masyarakat masih berlanjut ya. Nah ini ada beberapa jejak arang perdupaan. Nah ini sangat besar sekali dan sangat amazing, luar biasa sekali, dan ini adalah hasil karya leluhur kita. Jadi siapa bilang leluhur kita adalah bangsa kera? Tetapi ketika Eropa dalam keadaan gelap gulita, the dark ages, bahkan Inggris masih berkubang dengan hujan meluluh dan tidur terus dan minum minuman di kedai-kedai kopi, tidak bangkit, maka Nusantara adalah negara terbesar ketiga di abad ke-7. Artinya Borobudur Prambanan mak tidak ujuk-ujuk datang begitu saja. Memang legenda mengatakan semalam candi-candi tersebut dibangun, tapi pada dasarnya dibangun bertahun-tahun, 4 raja. Bahkan misalnya Candi Borobudur diduga dibangun Rakai Panangkaran ya pada tahun 778 dan selesai pada masa Samaratungga sekitar tahun 830. Sekitar 60 tahun lebih Borobudur itu dibangun, terus dilanjutkan oleh para raja berikutnya ya. Ini luar biasa sekali peradaban kita yang bisa membangun monumen sebesar Borobudur, sebesar Prambanan ketika dunia masih gelap gulita. Di abad ke-7 dunia masih dipimpin oleh 3 negara adidaya, dinasti Umayyad di barat, dinasti Tang di timur, dan Sriwijaya dan dinasti Sailendra di Nusantara. Nah ini, dan ini luar biasa sekali. Jadi batu sebesar ini
Inilah yang saat ini tuh dianggap oleh masyarakat sebagai cermin atau Watu Koco, sebuah legenda tadi yang merupakan seorang laki-laki yang mendapati istrinya hanya berdandan di depan cermin dan cerminnya dilempar oleh sang suami dan menjadi Watu Koco ini. Memang bentuknya seperti Watu Koco, sebuah kotak persegi dengan sebuah jejak untuk menempelkan kaca di tengahnya, dan ini adalah gagang dari cermin tersebut. Ini adalah kemudian interpretasi dari masyarakat lokal desa ini yang juga patut kita lestarikan, sebuah ungkapan sederhana akan sebuah ilmu-ilmu lokal atau ilmu-ilmu masyarakat desa atau cerita kerakyatan. Namun sebenarnya dalam konteks kesejarahannya secara artefak dan arkeologi ya, kita akan mendapati sebuah yoni unfinished. Yoni biasanya berpasangan dengan lingga, lingga yang seharusnya berdiri tegak di atas tempat untuk mendudukkan lingga ini ya, gitu ya. Jadi pasangan lingga yoni inilah yang dianggap sebagai wujud dari dewa Siwa atau simbol dari pemujaan agama Hindu Siwa. Dan ini luar biasa sekali karena di area ini tidak hanya simbol-simbol agama Hindu saja, melainkan agama-agama Buddha, agama-agama Kabuyutan. Kita mendapati saling kemudian hidup dalam satu gunung. Bayangkan dalam satu gunung kecil yang dikenal dengan Gunung Buddha ini, hidup berbagai agama yang sangat rukun dalam satu lokasi. Ada Kabuyutan, ada Buddha, ada kemudian Hindu Siwa. Ini salah satu kemudian kehebatan Majapahit dalam hal soal kerukunan umat beragama, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sutasoma Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Semoga kemudian situs ini bermanfaat ya, lingga dan hiburan juga sebagai manifestasi kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja Majapahit. Sehingga apapun ya, misalnya sebuah lokasi yang dianggap keramat, dianggap angker oleh masyarakat lokal, kemungkinan kita harus skeptis, kita harus bertanya-tanya. Kemungkinan di balik itu semua ada semacam tinggalan artefaktual atau harta karun masa kuno yang sangat penting atau sangat berharga. Misalnya situs-situs ini yang ternyata sangat berhubungan dengan situs Watu Dandang, situs Watu Koco, situs Reco Wedok, dan situs Reco Lanang, termasuk kemudian dan situs-situs yang ada di sekitar sini itu ya, ternyata dikumpulkan dalam sebuah cerita kerakyatan ya. Kita ceritakan lagi bahwasanya pada masa lalu ada seorang petani yang pulang dari sawah di siang hari dalam keadaan haus dan dahaga, dalam keadaan lapar dan dahaga, kemudian sampai di rumah mendapati istrinya hanya berdandan di depan cermin dan tidak menanak nasi. Kemudian sang suami pergi ke dapur, dandangnya masih kosong melompong, tidak ada nasi hangat, padahal perut sangat lapar. Dandang pun ditendang menjadi Watu Dandang, kemungkinan adalah lingga raksasa, yang kemudian cerminnya dilempar oleh sang suami menjadi Watu Koco gitu. Kemudian istrinya tersungkur gitu ya, sampai kemudian menjadi Reco Wedok, dan suaminya menyesali perbuatannya, duduk bersila bersemedi, kemudian menyesali perbuatannya, akhirnya menjadi Reco Lanang. Dan ternyata itu dari segi artefaktual, ternyata situs-situs ini sangat penting dan bukan hanya terkait dengan cerita legenda itu, melainkan ternyata artefak-artefak ini merupakan panteon dari artefak-artefak yang bercirikan agama Buddha Mahayana dan bercirikan Siwa Siddhanta.